Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para murid dan santri juga para pemirsa. Untuk video yang kedua pada hari ini diberilah oleh guru dengan judul Kuwera Sang Penolong. Para pemirsa, alhamdulillah pada tahun 2023 Masehi guru mendapatkan atau guru dibantu dari dua para moyang kita semua yang dari Jawa khususnya. Kurang lebih 6-7 bulan kemarin guru dibantu oleh beliau yang Garuda Wisnu Kencana, dan kurang lebih 1-2 bulan kemarin para moyang yang sudah ribuan tahun tidak memperhatikan yang di bumi Jawa, beliau kemarin sudah berkenan, sudah kembali ke pangkuan Pulau Jawa. Dalam bahasa sekarang ada yang menyebut Sang Kuwera atau Sang Kuwero, banyak nama-nama beliau. Namun karena guru bila memanggil beliau Sang Kuwera, sehingga guru pun mengajak menyarankan kepada murid dan santrinya bila menyebut beliau ya Sang Kuwera itu. Kurang lebih Sang Kuwera sedikit kalau diulas, beliau 8 tahun tidak di Pulau Jawa. Beliau di alam yang sangat jauh. Dalam nilai kapasitas, dia mengku atau dia memantau di suatu keadaan di negara China sana. Kemarin kurang lebih ada 2 bulan sudah mulai dan sudah waktunya kembali ke pangkuan Pulau Jawa. Maka sedikit ada masalah yang di sana. Maka kemarin ada sampai banjir, ada masalah yang agak besar. Karena beliau sudah pulang. Siapa guru beliau itu? Itulah para moyang yang ada sejak dulu yang ada di bumi Jawa ini. Karena itu sudah ribuan tahun beliau mempunyai kewajiban menjaga bumi yang di luar sana. Namun dari keadaan mungkin bumi kita yang sudah tidak baik-baik lagi, adat istiadat, peranatan-peranatan yang sudah rusak, alhamdulillah beliau pun sudah berkenan untuk membantu guru untuk menjaga dan menata dan mengatur kembali apa yang sudah rusak di Pulau Jawa ini. Para murid dan santri, khususnya para pemirsa, pada video ini guru akan memberikan ilmu kepada publik atau kepada rakyat dalam bahasa keagamaan. Ilmu guru akan di-share kepada umat. Karena melihat kondisi dan keadaan terutama tentang ekonomi dan kesehatan dan banyak hal yang sudah rusak 1400 tahun. Sehingga di era-era sekarang manusia itu mulai pikiran dan berpikir perilaku, kesehatan, ekonomi, bahkan rumah tangga, bahkan sampai berbangsa dan bernegara pun sudah rusak. Sesuai apa yang diterima oleh guru pada tahun kurang lebih tahun 2000 atau 2001, guru pun sudah diperintahkan oleh Sang Maha Pencipta bahwa guru diperintahkan untuk menyelamatkan umatmu, bahasanya begitu. Mungkin pada bulan dan tahun ini sudah waktunya guru akan banyak berperan mempengaruhi meskipun lewat media seperti ini. Namun di aspek sisi lain guru pun bergerak dan bekerja agar kalian, khususnya kita yang ada di bumi Pancasila dan lebih khusus yang kita masih berpegang teguh untuk menjaga apa-apa yang ditinggal, yang diwariskan leluhur yang di Jawa, semoga dengan perlahan akan menjadi tertata lebih baik daripada kemarin dan tahun-tahun kemarin. Jadi intinya para murid dan santri, video ini dikhususkan bagi para pemirsa ya. Jadi
Untuk murid dan santri sudah seperti biasanya, karena ini dikhususkan untuk publik atau untuk umat. Apa yang dilakukan murid jangan dirubah, karena ini sebagai edukasi atau tuntunan awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para pemirsa. Pada tahun, bulan, dan hari ini dan tanggal hari ini, guru sangat berharap dengan memberikan suatu ilmu kepada umum. Semoga ilmu ini mampu memberikan sesuatu hal yang baru untuk mengatasi tentang keadaan. Terutama satu, karena manusia tatkala keadaan ekonomi itu tidak baik, manusia yang baik pun akan bisa menjadi tidak baik. Manusia akan bisa melakukan hal-hal yang tidak terpuji karena rata-rata memang dari ekonomi. Semoga dengan video ini dan ilmu ini akan sedikit membantu para pemirsa, khususnya yang di luar sana, terutama tentang ekonomi. Namun pada dasarnya ilmu ini nanti akan mengembang, satu untuk semoga dimudahkan dalam ekonomi, dua nanti berhubungan tentang akan juga ada kesehatan, dan ini pun akan mempengaruhi keadaan rumah tangga Anda. Dan ini pun akan membawa dampak yang sangat positif yang disebut mental dan spiritual. Para pemirsa yang menjalankan ini akan mendapatkan sesuatu kenyamanan atau ketentraman, karena ini adalah sesuatu ilmu yang sangat sederhana namun nilainya sangat luar biasa. Para pemirsa, disampaikan guru dari awal dengan judul Sang Kuwera Penolong. Dari sini guru memberi judul Sang Penolong. Untuk menjalankan ilmu di dalam apa yang diajarkan guru, karena adanya sesuatu yang harus dipenuhi bagi murid dan santri, maka banyak murid dan santri atau orang yang ingin masuk ke frekuensi guru sedikit terhalang, karena di sini satu contoh, ibarat di sini adalah ilmu atau keilmuan guru atau sistem guru yang disebut ilmu santri loka. Namun untuk masuk ke ranah di sini ada aturan yang kadang masyarakat atau umat belum mampu melakukan di sini, karena ada ritual atau syarat, atau mungkin yang disebut di sini karena ada membutuhkan uang. Bagi yang tidak mampu disebut atau dinilai pun juga besar. Dengan kesulitan ini dan semakin banyaknya masyarakat yang mengikuti jalan pikiran guru memberi suatu solusi yang terbaik, ya, satu contoh. Agar kelak para pemirsa mampu masuk ke sistem guru, maka sebelum mampu di sini guru memberikan suatu cara atau ilmu agar kelak kalian bila rezekimu sudah berkembang lebih baik, sehingga kalian masuk ke ranah frekuensi guru atau masuk ke sistem guru, kalian mendapatkan kemudahan. Para murid dan santri diterangkan dulu, ya. Tatkala nanti para pemirsa menjalankan ilmu ini, meskipun nanti kelak Anda tidak mau masuk lebih dalam ke ilmu guru, itu pun juga tidak masalah. Tapi melalui video ini guru pun menyampaikan, tatkala murid atau santri atau umat yang tidak menjalankan sistem guru, artinya nanti di alam setelah kehidupan di sini guru tidak mempunyai kewajiban memberikan sesuatu yang lebih, karena guru hanya berkewajiban menjaga, menyelamatkan muridnya, terutama juga sampai di alam setelah meninggal. Untuk masuk di ranah sini, guru mengajarkan, menganjurkan namanya sistem di sini. Ilmu yang ada di santri loka ini adalah naungan apa yang aku ajarkan semua totalitas sampai setelah kehidupan. Guru pun dengan para moyang dan leluhur masih mempunyai kewajiban untuk menghantar kalian sampai ketemu para leluhur. Itulah yang disebut ke alam-alam moyang itu, yang disebut kalian adalah surga Jannatun Naim. Para pemirsa, di sini nanti dipahami
Semoga dijalankan dengan tepat dan benar ya. Satu contoh begini. Bagi para pemirsa yang di luar sana, ini ada syarat yang harus kalian lakukan. Satu syarat untuk menjalankan ilmu ini, siapkan kain ya. Kain ini yang bagus, jenisnya katun ya. Katun ini jenis kain. Karena katun jenisnya ini halus, agak tebal. Jadi kalau beli kain katun jangan terlalu tipis. Jadi dipilih agak tebal, bila kalau dibuat duduk itu nanti manfaatnya bagus, nyaman, tidak mudah terlipat ya. Jenis kain agak tebal. Buatlah ukuran 1 meter atau 100 cm kali 120 cm seperti gambar ini. Untuk warna, karena ini untuk umum, pilih di antara warna hitam dan putih. Ya. Dan untuk kain yang bagus setelah membeli, ini bisa diobras atau bisa dinecik agar tidak mudah rusak. Siapkan di situ, usahakan cari lilin warna merah. Untuk lilin putih tidak baik untuk berhajat tentang hoki atau rezeki. Lilin putih identik dengan kematian, maka guru berpesan untuk lilin carilah yang warna merah. Usahakan diameternya yang agak besar sehingga tidak mudah roboh. Bila untuk mencari lilin ini sulit, para pemirsa, buatlah seperti leluhur kita, orang-orang terdahulu, guru menyebutnya namanya segaran. Di situ ada yang disebut bisa dengan minyak goreng dikasih sumbu. Itu Anda harus pandai-pandai membuat cara untuk sebagai alatnya. Dan untuk ritual atau berdoa itu, satu, paling tidak sediakan wedang kopi. Diajarkan yang paling sederhana dulu ya. Di situ siapkan ada namanya wedang gulo. Ya. Wedang gulo ini gulanya yang putih atau gula pasir ya. Karena ini nilainya wedang, guru berpesan untuk manisnya agak ditambahi ya. Untuk gelas yang bagus atau yang tepat, gunakan gelas yang agak besar atau gelas besar. Ada pegangan dan tidak ada pegangannya itu sama, tapi yang bagus gelasnya besar. Di situ sediakan kalau waktu membakar atau waktu berdoa, usahakan setiap berdoa itu memakai dupa ganjil, 1, 3, 5 atau berapa, silakan ganjil. Ya. Bila ada kemampuan atau ada alat untuk menopang di suatu wilayah tertentu, bila mudah untuk mencari sekar, berilah sekar paling sedikit, sekar telon sudah cukup. Bila ingin mengembangkan, ditambahi sekar wangi boleh, tapi jangan terlalu banyak, karena ini hanya untuk pemula, sehingga untuk mengoperasionalkan ini sudah cukup. Ya, para pemirsa. Tatkala syarat ini sudah dipenuhi, ya, ini bisa dilakukan mulai anak terutama usia 18 tahun sampai ke atas. Bagi anak-anak yang belum sampai 18, jangan diajarkan ini, nanti kurang baik karena ini ada nilai spiritual. Bila tubuhnya tidak mampu, nanti tidak mendapatkan hasil yang positif. Paling tidak 18 tahun baik laki dan perempuan ini bisa, ya. Dengan demikian para pemirsa, kalau sudah mempunyai kain yang disebut kain katun atau guru menyebutnya kain baiat, bila nanti rezeki Anda dilebihkan dari Sang Maha Pemurah, dari kain ini nanti bisa langsung dibawa ke guru wali bait atau dibawa kepada guru untuk mengangkat yang disebut untuk berbaiat. Maka dengan cara seperti ini guru menyiapkan para pemirsa yang di luar, semoga ada kemudahan untuk masuk ke sistem guru. Kemungkinan juga bisa nanti kain yang setelah Anda pakai ini kalau mau dibiat, diganti kain yang baru boleh. Tapi biasanya tatkala kain ini sudah dipakai, itu mengandung nilai-nilai yang sangat positif. Sehingga sangat tepat bila kain yang asalnya untuk berdoa yang sederhana ini
masuk ke ranah pembaiatan, itu kain yang awal ini. Tidak usah berpikir kain ini kotor. Dengan kotornya kain itu menandakan bahwa ada sesuatu yang sangat istimewa dari jeripaya para pemirsa. Itulah para murid dan santri ini yang harus dipenuhi bagi pemirsa. Untuk melakukan ini, guru memberi waktu atau rukun yang harus dilakukan. Satu, sebelum melakukan ini, usahakan mandi minimal, ya. Ada juga Anda bisa melakukan dengan mandi keramas. Bagi yang sudah terbiasa bisa mandi dengan sekar wangi, tapi minimal usahakan mandi, ya. Tatkala sudah mandi, usahakan kain ini sebagai tempat duduk. Dalam bahasa agama ini adalah sajadah kalian para pemirsa. Tempat untuk duduk. Untuk menghadap kembali lagi kita mengikuti jejak para moyang, kita mengikuti kembali siklus alam bahwa sesungguhnya kehidupan semua dimulai dari simbol terbitnya matahari. Artinya setiap murid, santri atau pemirsa untuk melakukan ini duduknya harus menghadap ke timur. Untuk satuan jam guru memberi ketetapan mulai jam 9 paling lama itu sampai jam 11. Jadi pilih jam 9 lebih boleh, setengah 10 boleh, setengah 11 boleh, ya. Untuk waktu duduk, guru tidak mengajarkan duduk terlalu lama. Karena kembali lagi pada konsep yang penting dari membaca doa itu, usahakan tenang sedikit, maknanya agung seperti wejangan di video yang lain, ya. Harinya Jumat ini. Usahakan semua di sini sudah diterangkan waktunya malam, ya. Jam 9 malam start. Itu bila kau lakukan nanti sebelum jam 9 malam itu bisa, tapi nilai frekuensinya hasilnya kurang tepat, ya. Barangkali nanti ada yang melakukan belum jam 9 atau jam 7, jam 8 itu boleh, tapi ruang dan waktunya kurang tepat, ya para pemirsa. Maka guru memberi gambaran atau mengarahkan titik yang tepat dimulai jam 9 maksimal jam 11 malam. Untuk yang dibaca doa para murid dan santri, doa cukup sederhana. Satu contoh, basmalah. Untuk membaca doa ini, basmalah dalam artian Bismillahirrohmanirrohim. Setelah baca Bismillahirrohmanirrohim, ini baca, jangan ditambahkan kalimat yang lain, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan ditambahi Sayyidina dan jangan ditambahi yang lain. Itu nanti tidak connect dengan apa yang dimaksud, ya. Jadi cukup sederhana. Allahumma sholli ala Muhammad. Dibaca 7 kali. Setelah itu baca kalimat seperti yang ditulis guru seperti ini. Robbana tirtamadda. Jaya guna, ya. Bukan guna, guna. Jaya guna, guna jayani sirullah. 40 kali baru ditutup. Hamdalah artinya alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kalimat ini, doa-doa ini dibaca, belajar meditatif atau tenangkan diri atau agungkan pikiranmu. Tidak usah berlama-lama. Ini nasihat guru. Untuk berwasilah, guru mengajarkan jangan berwasilah yang terlalu banyak karena ini adalah sesuatu butuh waktu cepat. Biasanya guru mengajarkan untuk menyebut satu contoh danyang setempat atau leluhur atau para leluhur kita yang lain. Guru mengajarkan ilmu ini bagi yang di luar sana lewati 2 fase ini. Wasilahnya lewat sini. Bagaimana guru cara wasilah? Bagi para pemirsa yang tidak mengerti wasilah, wasilah itu dalam bahasa agama itu tawasul. Tawasul itu dari bahasa Jawa wasilah. Wasilah itu silsilah. Jadi dengan silsilah ini doa atau kemampuan apa yang dimiliki dari kedua ini akan menghantar apa yang diminta atau yang diharap para pemirsa untuk berdoa. Jadi di sini bagi para murid yang belum paham, di sini P ini pangeran. Bukan pangeran, ya, di paman.
pangeran, ya, bukan pangeran. Kalau pangeran itu nilai ketuhanan, kalau pangeran nilai utusannya, ya. Pangeran, agung, kanjeng, Syekh Mustafa Waliullah alaihissalam, baru Sangkuera. Caranya bagaimana guru? Nomor 1 disalami, assalamualaikum pangeran, diteruskan. Yang kedua, assalamualaikum Sangkuera. Nah, ini biasanya keterbiasaan para pemirsa atau masyarakat, dibacakanlah surat Al-Fatihah 1 kali bisa. Tanpa Al-Fatihah sudah bisa, yang penting sudah berwasilah 1 contoh seperti itu tadi. Assalamualaikum pangeran, assalamualaikum Sangkuera, baru di sini bismillahirrohmanirrohim baru dibaca seperti ini. Nah, inilah para murid dan santri, barangkali kurang paham nanti bisa mencari informasi di grup atau di nomor guru. Nah, di sini ada sedikit kain diulas oleh guru, semoga bermanfaat ya. Namun karena ilmu ini nanti ditopang oleh guru dan ditopang oleh para leluhur kita, sebagai bentuk terima kasih bagi para pemirsa di sana nanti, dan menjadikan ikatan yang menjadikan persaudaraan antara yang mempunyai ilmu dan yang diberi ilmu, menjadikan kerukunan kebersamaan, maka guru memberikan suatu nasihat. Tatkala dari apa ilmu ini sudah Anda lakukan, barangkali nanti ada kemudahan tentang rezeki atau kesehatan atau sesuatu yang menjadikan berkah bagi para pemirsa, guru memberikan suatu nomor di sini. Berilah sesuatu sebagai simbol terima kasihmu kepada dirimu, bukan hanya kepada guru. Sebenarnya pada hakikatnya aku gurumu tidak membutuhkan itu. Semua adalah untuk dirimu, dan apa-apa yang dilakukan guru pada hakikatnya hanya untuk kalian semua. Di sini guru sudah menyediakan sebagai alat bentuk terima kasih para pemirsa untuk menyambung silaturahmi dan menjadi ikatan sampai terus dan menerus, syukur-syukur sampai waktu yang tak terbatas. Itulah para murid dan santri, guru pada malam hari ini memberikan ilmu kepada umat. Semoga ilmu kita mampu memberi manfaat kepada umat dan masyarakat banyak. Untuk kain ini diulas oleh guru agar lebih difahami. Para murid dan santri, makna dari kain dari video yang dulu sudah diterangkan bagi para pemirsa yang belum paham. Kain yang diajarkan guru yang kalian mungkin kalau yang sudah dibaiat sudah paham. Bagi yang belum dibaiat, seperti contoh bagi para pemirsa yang mau menjalankan ilmu ini, kain ini di dalam keilmuan Islam disebutlah namanya ilmu bonang ya. Dari kata Wali Songo dipahamkan kembali, yang diajarkan guru bukan ilmu Wali Songo yang ditulis dalam sejarah dan film-film yang ada di televisi, bukan itu. Ilmu yang diajarkan guru adalah ilmu Wali Wolu Songo Tinari. Tidak sama, tidak seperti yang dimaksud dengan Wali Songo. Di dalam keilmuan Wali Wolu Songo Tinari, di situ ada langkah pertama yang disebut ilmu Sunan Bonang, bukan orang Sunan Bonang. Bukan trah Sunan Bonang, dipahamkan ya. Itu ilmu. Bonang itu makna artinya wadah atau tempat. Tempatnya ilmu Islam disebutlah bonangan. Karena ini tahapan mempunyai makna susunan, urutan. Urutan pertama, Sunan pertama, namanya Sunan Bonang. Manusia menjalankan ilmu Islam harus mempunyai wadahnya ilmu. Wadah ilmu bentuknya kain seperti yang diajarkan, yang disarankan guru 1 meter kali 120. Namun ada wadah ilmu di dalam tubuh manusia adalah pikiran dan tubuh manusia. Itulah hakikat yang disebut wadah ilmu di dalam tubuh manusia. Wadah ilmu dalam dunia adalah kain seperti yang diajarkan oleh guru seperti ini. Para murid dan santri juga para pemirsa, alhamdulillah pada hari ini
Guru menyampaikan ini pun alam pun juga mengetahui, alam pun juga menyaksikan. Para leluhur pun juga menyaksikan, pun juga mendengar, para moyang pun juga merestui pada malam hari ini. Semoga ilmu yang aku bagi, semoga bermanfaat kepada masyarakat banyak, sehingga kalian akan mendapatkan kemudahan dalam mengatasi kehidupan yang begitu rumit di era-era sekarang. Dan guru sangat berharap, semoga dengan ilmu Jawa yang sudah aku tata seperti ini, semoga bumi dan peradaban Jawa, khususnya bumi Pancasila, dengan perlahan kita akan menjadi maju, kita akan menjadi bangsa yang lebih besar, bangsa yang lebih mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.